Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Supra X lama, di mana kondisi permasalahannya motor Honda Supra X ini kondisinya mogok. Beliau datang ke sini dorong dan ini akan kita analisa juga. Sekalian beliau cerita kalau motor ini olinya selalu habis, dalam arti mungkin berasap. Jika kita akan analisa lebih lanjut, kita langsung eksekusi, karena untuk mendeteksi atau menganalisa bagian yang berasap, entah mungkin pistonnya atau ringnya, kita langsung di bagian ring. Mungkin motor ini lama nggak dipakai karena ini bisa dibilang nganggur lama, dan terakhir beliau make motor ini yaitu tadi, sekali lagi riwayatnya oli ini nggak bertahan lama. Jadi mungkin ring atau piston kita lihat dulu. Oke, silahkan ikuti terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi pengalaman tentang dunia perbengkelan, analisa, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita eksekusi langsung. Pertama-tama kita buka di bagian kop dulu. Mungkin untuk teman-teman pemula yang mungkin belum paham tentang cara membuka kop silinder head ataupun bloknya Honda Supra X lama ini, silahkan ikuti terus, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan monggo isi kolom komentar di bawah video ini, nanti kita akan bantu jawab, nanti kita akan bantu diskusi untuk menyelesaikan permasalahan tentang dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Kita pertama-tama kita akan buka di bagian kop dulu ya. Nanti kita akan cek dulu. Kalau menurut riwayat bapak yang punya motor, bahwa motor ini sekali lagi lama nggak pernah dipakai, atau katakanlah lama nggak hidup. Dan terakhir motor ini riwayatnya juga oli ini nggak bertahan lama. Nah, sekali lagi mungkin beliau juga bisa dibilang pusing karena motor bolak-balik ngisi oli, nambah oli terus. Nah, itu apa yang menjadi faktornya? Apakah ini nanti sekedar mengganti ring piston, ataukah sama piston coulter, ataukah ada faktor lain, mungkin seal clampnya jebol, ataukah ada yang kerembes di bagian lain yang menyebabkan olinya ini menjadi berkurang terus. Secara logika seharusnya kalau nggak ada permasalahannya tentang mungkin ring atau piston, pasti oli mesin nggak ada masalah, biasanya seperti itu. Nah, oke, kita buka dulu bagian roll kamprat, kurang lebih seperti ini namanya roll kamprat. Buka timing topnya, diperhatikan untuk teman-teman. Kita lepas dulu. Nah, di sini pakai kunci T8, jangan lupa. Mungkin kalau masih bautnya masih aslinya biasanya pakai T8. Nah, ini ada baut 10, kita pakai obeng pas, pakai pas 10 ataupun kunci T bisa. Nah, ini langsung diputar seperti ini untuk teman-teman, mungkin bisa diperhatikan. Nah, ini langsung, dan kita congkel, kita lepas. Nah, sekali lagi ini masih ada baut manifold, baut 12, baut 10. Jadi kita buka dulu menggunakan T10, bisa menggunakan obeng pas bisa. Silahkan, intinya kita akan melepas kopnya dulu. Nah, kita lepas dulu pakai ini ya, seperti ini, pakai obeng 10-an. Setelah terbuka, kita langsung bongkar kop. Kop ini adalah faktor pertama. Kalau seandainya bermasalah ada yang bagian seal clamp, biasanya oli juga akan berkurang terus. Lama kelamaan bagian seal clamp oli akan berkurang terus. Nah, faktornya di mana? Misalnya ada pertanyaan, motornya nggak ngasap, motornya nggak netes oli, namun setelah dipakai beberapa hari, katakanlah 1 bulan, biasanya lebih sedikit, oli ini akan cenderung berkurang. Setelah ditambah, logikanya biasanya nggak akan habis, cuman sedikit ada penguapan, itu wajar. Namun kalau banyak, pasti ada permasalahan. Entah itu bagian seal clamp yang sudah jebol, ataukah sealnya yang sudah bisa dibilang mengeras, mati. Nah, itu juga bisa menjadi faktor. Nah, untuk yang lain mungkin di bagian ring piston itu juga salah satu faktor.
ataukah di bagian piston. Biasanya kalau piston yang ganti itu permasalahannya selain ngasap itu juga bagian bloknya linear gores, di bagian linearnya atau sok-sokannya itu gores. Jadi selain berasap putih biasanya juga diiringi kondisi suaranya kemeracak jadi kasar. Nah ini kita lihat, ini sudah kita bongkar, kopnya begitu hitam banget ya. Ini kelihatan olinya naik. Biasanya kalau kondisi normal oli nggak naik itu pembakarannya kering. Nah nggak yang tadi ya, ini tadi itu kelihatan basah banget. Jadi kita pastikan kalau oli itu naik ke ruang bakar. Kenapa oli naik bisa naik ke ruang bakar? Karena kompresinya lemah, biasanya yang padat menjadi lemah, dan ring oli itu juga sudah aus. Jadi seharusnya ring oli itu naik, bisa ditahan sama ring. Ini sudah nggak bisa ditahan, akhirnya masuk ke dalam ruang kompresi. Oke, kita lanjut, kita buka bagian bloknya. Kita lihat, nah kita lepas roll kamprat, kita lepas bagian pistonnya. Kita pastikan dulu pistonnya ini luka atau enggak. Kalau seandainya nanti ada cacat, luka, apapun itu di bagian piston, mau nggak mau kita harus coulter, ganti piston sama ring seset. Yang menjadi tolak ukur ini mengganti ring atau piston adalah ini bagian piston. Kalau seandainya piston ini sama ring itu nggak ada masalah, katakanlah nggak ada ini yang gores, berarti nah ini kita lihat di bagian linearnya, berarti kalau nggak ada gores, sekali lagi cukup diganti ringnya aja. Jadi sekali lagi kalau seandainya piston ini ada permasalahannya, mungkin gores ataukah ada cacat, mau nggak mau harus diganti sama piston. Kita buka dulu bagian piston, kita keluarkan dulu, kita lihat, lepaskan kancingan kipnya ini, kita lepaskan dulu. Habis itu kita cabut bagian piston. Kita juga penasaran apa yang menjadi faktornya, apakah piston ini nanti gores juga. Mana kelihatannya belum ada kelihatan, ini kondisinya masih seperti ini. Kita akan membuktikan apakah yang menjadi faktor utama olinya selalu kering, dalam arti oli selalu berkurang terus. Nah ini faktornya, apakah ini biang keroknya yaitu pistonnya. Oke, kita buka dulu. Kalau sekiranya di bagian sini susah, bisa di bagian sana. Pengunci kipnya itu sama, posisinya sama, cara bukanya pun juga sama. Kadang-kadang pernah kejadian juga ini lengket, pernah, jadi agak susah. Tujuan kita menggunakan plastik seperti ini adalah tujuannya untuk menghindari jikalau ada kipnya yang meleting ataupun terbang juga nggak tahu, masuk ke dalam mesin. Nah itu yang terlalu resiko. Makanya untuk teman-teman hati-hati membuka kipnya ini. Kita proses membuka piston. Nah ini kita sudah lihat bagaimana pistonnya, apakah pistonnya ini gores atau enggak. Kalau gores ya mau nggak mau kita harus coulter. Nah pistonnya seperti ini, aduhai. Mau nggak mau ini kita pastikan adalah coulter, ganti piston seset. Nah ini sudah parah banget seperti ini. Beliau dikiranya sudah mau ganti ringnya aja, tapi tetap nggak mau seperti ini. Oke, positif mengganti piston sama ring, coulter. Oke, analisa kita sampai di sini. Nanti next video untuk perakitan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Sedikit pengalaman, sedikit berbagi ilmu, sudah mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, matur nuwun, salam, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.